Bab 749, Aku punya rencana sendiri untuk pernikahan. Setelah itu, Albert ingin memarahi pria pembohong itu dan agresif ini. Katanya hanya ciuman biasa, tapi ternyata Vito tidak hanya memberinya ciuman, bahkan tangannya meraba ke sana kemari yang hampir melepaskan pakaiannya. Pria bukanlah orang baik. Vito melihat wajah Albert memerah. Lalu ia berjalan ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Sambil berjalan, Albert tidak lupa untuk melototi Vito. Vito menyentuh hidungnya dan tidak ada tanda-tanda introspeksi diri. Mereka mengganti pakaian dan turun bersama. "Mommy, aku kira kamu sudah pulang," ujar Dea berlari dengan gembira dan penuh semangat. Ketika Dea bangun, nenek memberitahunya bahwa Mommy sedang tidur dan tidak mengizinkan dia mencari Mommy. Dea pikir nenek berbohong padanya dan mengira Mommy telah pulang. Ternyata nenek memang tidak berbohong padanya. Mommy seperti Dea, pergi tidur, jawab Albert membawa Dea duduk di sofa. Jimbo meringkuk malas di sudut sofa. Jimbo membuka matanya merasa seseorang mendekat dan melihat Albert. Kemudian melompat ke pangkuan Albert dan terus tidur. Albert menatap Jimbo yang seputih salju dan mengelus perutnya. Jimbo langsung mengeong 2 kali. "Mommy, apakah Mommy akan tinggal di sini malam ini?" tanya Dea menarik tangannya. "Tentu saja tinggal di sini." Vito menjawabnya lebih dulu. "Kelak juga akan tinggal di sini." Dea senang kan? Albert, apakah dia bisa menolaknya? Perasaannya berkata bahwa dia tidak boleh tinggal di sini malam ini. Jika tidak, akan terjadi hal yang mengerikan. Senang, kelak Mommy akan tinggal di sini. Nenek bilang Mommy boleh tinggal di sini. Kakek buyut juga mengatakan agar Dea meminta Mommy tinggal di sini, ujar Dea dengan semangat memeluk Jimbo dan menciumnya. "Meong," Jimbo menjilat wajah Dea. Vito buru-buru mencegah Jimbo terus menjilat wajah Dea. Dia meletakkan Jimbo kembali ke kaki Albert. Lidah kucing itu berbahaya dan wajah Dea sangat lembut. Jimbo mengeong 2 kali lagi, berbalik dan memperlihatkan perutnya yang seputih salju dan memeluk tangan Albert dengan 2 kakinya untuk terus menggaruk perutnya. Albert tertawa, dia merasa kucing ini sangat cerdas. Makan malam, suasananya menyenangkan dan hidangannya juga disukai semua orang. Setelah beradaptasi selama beberapa saat, Albert telah beradaptasi dengan suasana rumah keluarga Okto dan sama sekali tidak merasa tertekan atau gugup. "Albert, aku dengar dari tuan muda ketiga kalian akan menikah setelah selesai syuting?" Kalenia bertanya dengan lembut. "Jangan salah paham, kami tidak mendesak kamu untuk mengadakan pernikahan. Kami hanya bertanya." Iya," angguk Albert. "Apakah tuan muda ketiga pernah mengungkit masalah baju pengantin dan lainnya padamu?" "Masalah pernikahan dapat dipersiapkan setelah syuting selesai. Gaun pengantin dan lainnya harus dibuat khusus dan harus mengantre," ujar Kalenia seakan telah melihat adegan pernikahan putra ketiganya. Dia menoleh ke putra bungsunya dan berkata, "Kalau kamu punya waktu, ambil beberapa gambar desain gaun pengantin untuk dipilih Albert dan lihat apakah ada yang dia sukai, mengerti?" Kelopak mata Vito berkedut. "Ma, tidak perlu buru-buru," ujar dia menenangkan suasana. "Tidak perlu buru-buru. Lihatlah usiamu sudah 30-an. Nanti ketika kalian sibuk mempersiapkan pernikahan, tidak ada waktu untuk menghabiskan begitu banyak waktu untuk memilih gaun. Albert sudah melahirkan seorang putri imut untukmu. Awas aja kamu, kalau berani asal-asalan tentang pernikahan ini," ujar Kalenia menegur putranya yang juga menunjukkan dia menghargai Albert. Kebanyakan wanita berharap memiliki pernikahan yang romantis, sempurna dan tidak terlupakan ketika mereka menikah dengan orang yang mereka cintai. "Bu, aku ada rencana sendiri untuk pernikahan ini," ujar Vito tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang pernikahannya. Seakan tidak ingin memberitahu orang-orang bahwa gaun pengantin sudah dibuat dan pernikahan telah disiapkan. Dan Albert juga terlibat dalam pernikahan ini, meski dia tidak menyadarinya. Tetapi Vito berani jamin,
Albert pasti sangat menyukai pernikahan mereka. Bu, sudah jangan bahas lagi. Nanti Albert pikir kamu mendesaknya menikah. Dia akan mendapat tekanan psikologis dan mengalami fobia pranikah. Kalau tidak tahu, periksa saja di internet, ujar Vito menyela Kalenia yang masih ingin mengatakan sesuatu. Albert makan dengan tenang. Lebih baik dia diam saja. Albert, jangan salah paham. Ibu tidak bermaksud mendesak kalian menikah. Pelan-pelan saja, kamu bisa mengadakan pernikahan kapanpun kamu mau. Jangan merasa tertekan ya. Jelas Kalenia dengan gugup. Kalenia tahu bahwa kebanyakan fobia pranikah muncul karena sikap mertua. Tuan muda kedua, kalian juga harus adakan pernikahan, mengerti? Ujar Kalenia mengalihkan topik. Uhuk, Tuan muda kedua yang diam-diam mempersiapkan pernikahan, tiba-tiba tersedak. Aku tahu, aku sudah memberitahu ini pada Kina. Ezra mengetahui adik ketiganya diam-diam mempersiapkan pernikahan, bahkan menyukai toko baju pengantin yang sama dengan dia. Karena Ezra lebih terburu-buru, adik ketiganya hanya bisa beralih ke toko baju pengantin pakaian pernikahan adat. Beberapa hal ini diberitahukan oleh toko baju pengantin dan beberapa dia temukan sendiri. Setelah mengetahui tanggal pernikahan adik ketiganya di bulan 7, Ezra tidak mengetahui lebih detail lagi. Kalenia mengangguk puas. Bagaimana kalau kalian berdua mengadakan pernikahan bersama? Putra keduanya tidak mau melakukan itu. Tidak perlu. Tolak Ezra dengan tegas. Tidak perlu deh, tolak Vito. Tuan muda berpikir seperti ini, tanggal pernikahannya adalah sebelum pernikahan adik ketiganya. Jika merayakan bersama, harus menunggu. Selain itu, tidak akan ada kejutan jika mengadakan pernikahan bersama. Pikiran Vito adalah pakaian pernikahannya sudah dibuat. Jika kakak keduanya mengadakan pernikahan bersama dengannya, dia harus menyelesaikan beberapa hal atau tidak akan keburu. Selain itu, Vito ingin memberi Albert kejutan jika dia mengadakan pernikahan bersama dengan kakak keduanya. Itu tidak akan ada kejutan sama sekali. Dalam beberapa hal, pikiran kedua kakak adik ini sama. Kalenia hanya asal menyebutkannya saja. Melihat mereka berdua tidak mau mengadakan pernikahan bersama, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Albert dan Kina sama-sama berpikir dalam hati. Dulu mereka pernah mengatakan, siapa yang duluan menikah, yang lain akan menjadi pengiring pengantin. Tetapi sekarang mereka semua sudah menikah. Tidak peduli siapa yang mengadakan pernikahan lebih dulu, tetap tidak cocok untuk menjadi pengiring pengantin. Selain itu, mereka berpikir ada baiknya mengadakan pernikahan bersama. Meski hati mereka mengatakan demikian, tetapi mereka tidak mengungkapkan isi pemikiran mereka. Bab 750. Putrinya kembali mengejeknya. Sebelumnya, putrinya meminta dia tinggal di sini dan kemudian seorang pria mewakilinya menjawab dengan sangat tegas. Setelah makan malam, Albert tidak mengatakan masalah ingin pulang kepada Vito. Putrinya masih kecil dan tidak berani tidur sendirian. Jadi tidak menyiapkan kamar untuknya. Dulu waktu Dedi ada di rumah keluarga Okto, dia akan tinggal bersama dedinya. Akhir-akhir ini, dedinya selalu pergi ke tempat Albert. Karena itu putrinya dimasukkan ke kamar Clayton. Agar besok bisa bangun pagi, Albert membawa putrinya mandi di kamar mandi mereka dan menidurkan Dea yang sudah mulai mengantuk. Ketika Albert keluar dari kamar mandi, dia menemukan Dea kecilnya telah menghilang dan ada seorang pria di kamar itu. Tidak perlu ditebak, Dea pasti dikirim ke kamar Clayton oleh dedinya. Vito berjalan ke arahnya dengan ekspresi tidak ada yang terjadi. Kemudian memeluk dan membenamkan wajahnya di pundak Albert. Istriku sangat manis dan lembut, minggir sana, aku jijik sama yang belum mandi. Ujar Albert sangat marah dengan postur menggeliat anjing hingga mendorong kepalanya. Aku pergi mandi dan akan segera kembali. Ujar Vito mencium keningnya dan tidak sabaran pergi ke kamar mandi. Setiap menit dari malam pernikahan sangat berharga. Memikirkannya saja sudah sangat bersemangat, Albert. Albert merasa sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Apakah ini ilusi,
Apakah ini ilusi? Namun, Vito menggunakan tindakan untuk memberitahunya bahwa itu bukan ilusi. Albert memang menggali lubangnya sendiri. Namun, Vito tahu mengontrol diri. Dia tahu kalau Albert tidak bisa bangun keesokan pagi pasti akan memukulnya. Albert ditindas oleh seseorang sebanyak 2 kali. Meski hanya 2 kali, ketika seseorang membangunkan Albert keesokan hari. Dia yang kurang tidur dan masih mengantuk ingin memukul Vito. Biarkan aku bangun perlahan, ujar Albert kepada pelaku sambil memejamkan mata berbaring di tempat tidur. Vito melihat Albert masih berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Jejak rasa bersalah melintas di hati Vito. Dia berdeham, pura-pura tidak ada yang terjadi dan berjalan ke kamar mandi. Setelah Vito selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, dia menyadari Albert tertidur lagi. Vito tidak punya pilihan selain tertawa dan sekali lagi membangunkan Albert. "Brengsek, gendong aku ke kamar mandi," ujar Albert dengan suara lembut dan mengantuk sambil mengaitkan leher Vito dengan tangannya. Seseorang sangat senang melayani permintaan seperti itu. Vito menggendong Albert dengan senang ke kamar mandi, bahkan meremas pasta giginya dan mengambil secangkir air sebelum keluar. Ketika Albert keluar dari kamar mandi, dia melihat seseorang telah menyiapkan pakaian untuknya, bahkan di depan meja rias ada banyak produk perawatan kulit bermerek yang dia gunakan. Harus diakui pria ini sangat perhatian. Aku pernah membayangkan adegan setelah menikah. Sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Vito menariknya ke dalam pelukan dan menempelkan dahinya ke dahi Albert. "Sebelum pernikahan, aku ingin kamu sering pulang. Aku ingin kamu pulang. Dea juga merindukanmu untuk tinggal bersama kami." Mata Albert sedikit panas. Dia tahu yang Vito katakan sebelumnya mengacu pada beberapa tahun yang lalu. Hanya saja saat itu Albert tidak mengetahui Vito sedang mengejarnya. Tidak tahu apakah karena keisengan sesaat dan seberapa besar cinta Vito padanya. Selain itu, Albert juga tidak terlalu menyukai Vito saat itu. Hanya memiliki kesan baik dan mati-matian menekannya. Jika tidak ada Dea, mereka mungkin tidak akan banyak berhubungan. Meski Albert bersyukur kepada Tuhan karena telah mengirim Dea kepadanya. Tetapi sekarang dia beruntung memiliki Dea yang membantunya menjalin hubungan dengan pria ini. Setelah berkeliling selama beberapa tahun, mereka akhirnya bersama. "Baik," jawab dia dengan tegas. "Pernikahan hanyalah sebuah upacara, bahkan jika tidak ada pernikahan. Albert tetap akan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya dan ada baiknya beradaptasi lebih awal." Tanpa diduga, Albert menyetujuinya. Ini membuat Vito sangat bersemangat sehingga memeluk dan menciumnya dengan ganas. Ruang makan rumah keluarga Okto. Ketika hendak mempersiapkan sarapan, Kalenia sedikit terkejut melihat kemunculan couple bucin. "Albert, kenapa bangun begitu awal? Biasanya sibuk syuting, akhir pekan seharusnya tidur lebih lama," ujar Kalenia tersenyum. "Aku biasanya bangun dan istirahat teratur, jadi jam segini aku sudah bangun," jawab Albert tersenyum. Ini pertama kalinya Albert pulang dengan pria ini untuk menemui keluarganya, bahkan jika dia tahu keluarga Okto tidak terpaku pada hal-hal sepele dan tidak peduli. Albert juga tidak bisa sesuka hati. Vito duduk di sebelahnya, mendengarkan kata-kata Albert, kemudian melihat senyumnya yang santai dan berpikir dalam hati, sekarang pasti Albert tersenyum karenanya. Setelah Albert selesai berbicara, "Nenek, hari ini Momi tidak jadi orang malas," ujar Dea mengira membantu mominya berbicara. Albert tersenyum kaku. Apakah putri ini bukan putri kandungnya? Yang lain langsung tertawa mendengar kata-kata Dea. Melihat Dea sangat lucu karena mengatakan aib mominya. Mereka sudah bisa membayangkan hari-hari Albert tinggal di rumah keluarga Okto ditambah dengan Dea. Setiap hari akan menjadi lebih menyenangkan. Albert menundukkan kepala untuk sarapan dan berhenti bicara. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Siang hari, tidak lama setelah makan siang, Vito dan Albert membawa Dea pergi ke kota Gungnir. Sebelum pergi,
Kalenia meraih tangan Albert dan memberinya angpau. Albert, katanya jika menantu perempuan datang ke rumah mertua untuk pertama kali, keluarga mertua harus memberikan angpau yang menandakan keluarga mertua sangat menghargai menantu perempuan. Tetapi kamu juga tahu kekayaan keluarga kami. Aku pikir kalau memberikan angpau berisi cek ratusan miliar mungkin kamu akan terkejut setengah mati. Setelah berhenti sejenak, Kalenia menghela nafas lega dan lanjut berkata, ketika Kina datang ke rumah kami untuk pertama kalinya, ditambah dia baru magang dan gaji guru tidak tinggi. Ibu memberikan cek 100 juta dan para tetua lain juga memberikannya. Angpau yang ibu berikan padamu sebanyak 20 juta. Ini adalah nominal yang ibu pikirkan dari tadi. Ibu merasa, kamu adalah istri tuan muda ketiga yang dipilih dari 20 juta orang. Pilih satu dari 20 juta memiliki arti yang baik. Kamu jangan berpikir ibu pelit. Keluarga Okto sangat puas denganmu. Ingat untuk sering kembali dengan tuan muda ketiga dan Dea ketika punya waktu. Mengerti? Kina dan Albert memiliki hubungan yang baik. Angpau yang diberikan keluarga mereka kepada Kina kala itu, mungkin juga Kina ceritakan kepada Albert. Jika Kalenia memberikan Albert nominal yang berbeda, tentu saja harus dijelaskan dengan jelas, jangan sampai Albert merasa tidak dihargai. Ma, aku mengerti. Jika minggu depan tidak ada hal lain, aku akan pulang dengan Vito dan Dea, jawab Albert sambil tersenyum. Dengan kekayaan keluarga Okto, di mata ibu mertuanya, tidak ada perbedaan antara 20 juta dengan 100 juta. Albert tahu ibu mertuanya menjelaskan masalah angpau ini karena takut dia berpikir sembarangan. Tindakan ibu mertuanya membuat Albert sangat terharu.